Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Hadiani, dosen program studi administrasi bisnis FISIP Bina Putra Banjar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Pemaparan mengenai manajemen pemasaran ini saya buat untuk memenuhi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan mata kuliah prasyaratnya atau yang telah lulus dari mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan salah satu mata kuliah inti dari program studi administrasi bisnis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah bagian dari fungsi-fungsi bisnis yang dimulai dengan membahas konsep dasar manajemen pemasaran, analisis lingkungan, merumuskan dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran, baik secara teoritis maupun penerapan contoh case study, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman secara utuh baik dari sisi teori maupun aplikasi. Agar tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, untuk aspek poin delivery, yaitu bagaimana cara mentransfer agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien sehingga capaian profil lulusan dapat tercapai. Adapun tujuan dari mata kuliah ini sesuai dengan CPL dan CPMK agar sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasi cara menganalisis lingkungan, merumuskan dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Untuk mendukung capaian profil lulusan ini, ada beberapa sub CPMK mata kuliah mengenai manajemen pemasaran diantaranya. 1. Mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan memberikan tanggapan mengenai konsep dasar manajemen pemasaran. 2. Mampu menganalisa lingkungan pemasaran dan membuat resume dari hasil analisa lingkungan pemasaran. 3. Mampu mengintegrasikan dan menunjukkan fungsi dari dimensi marketing information system. 4. Mampu merencanakan dan merumuskan strategi target market. 5. Mampu mengkritisi dan merumuskan solusi pemecahan masalah pada kasus strategi, produk, dan harga. 6. Mampu membuat dan mengembangkan strategi pemasaran. Terdapat 14 pertemuan pada mata kuliah ini di luar UTS dan UAS. Materi yang akan didelivery pada mata kuliah ini pada pertemuan pertama sampai 7 sebelum ujian tengah semester terdiri dari 7 bahan kajian. Yang pertama, konsep dasar manajemen pemasaran. Kedua, lingkungan eksternal makro. 3, lingkungan eksternal mikro. 4, lingkungan internal pemasaran. 5. Sistem informasi pemasaran. 6. Segmentasi dan pemilihan pasar sasaran. 7. Strategi posisi pasar atau positioning strategi. Kemudian dilanjut dengan ujian tengah semester. Setelah UTS dilanjut dengan materi berikutnya, materi ke-9, strategi produk, 10. Strategi harga, 11. Saluran distribusi, 12. Periklanan dan promosi, 13. Penjualan personal, garansi pabrik dan pemasaran langsung, 14. Penawaran nilai, kemudian pertemuan terakhir penciptaan nilai bersama. Dan kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun referensi utama yang digunakan adalah dari Kotler dan Armstrong, bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran, dari Kotler dan Keller, bukunya Manajemen Pemasaran, kemudian Charty, Weirard, dan Dharma, bukunya Dasar-Dasar Pemasaran. Selain itu juga saya memberikan reading list atau case terkini dari jurnal. Selanjutnya, poin interaction. Sebagai bentuk interaksi daring dengan mahasiswa, saya menggunakan media Zoom Meeting atau Google Meet
dengan manajemen perkuliahan melalui media Google Classroom. Saya mengundang mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan online sesuai jadwal melalui link yang dibagikan di Google Classroom ataupun WhatsApp Group agar mahasiswa dapat dengan mudah mengakses setiap materi diskusi. Interaksi saya di kelas dengan mahasiswa menggunakan pendekatan Student Centered Learning. SCL ini mengedepankan partisipasi mahasiswa di kelas untuk memotivasi mahasiswa agar dapat berpartisipasi aktif di kelas. Saya selalu menyarankan mahasiswa untuk terlebih dahulu membaca materi secara mandiri sesuai dengan daftar di RPS yang akan disampaikan di setiap pertemuan. Sehingga di kelas, mahasiswa sudah lebih siap untuk saling berdiskusi. Keaktifan mahasiswa di kelas memiliki proporsi nilai dalam mata kuliah saya. Mahasiswa yang bertanya, menjawab, ataupun menanggapi. Kemudian di akhir pelajaran, mahasiswa diberikan tugas berbentuk case study untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami dan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Masuk ke poin asesmen, penilaian kinerja mahasiswa disesuaikan dengan subs CPMK yang ingin ditanamkan di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Di awal kelas, saya dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan mengenai indikator penilaian dan bobot penilaian yang akan kami jadikan acuan penilaian akhir untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Sehingga penilaian akan bersifat transparan dan objektif. Sehingga mahasiswa mampu mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terdapat proporsi nilai kuis, tugas, UTS, UAS, dan juga partisipasi atau keaktifan mahasiswa di kelas. Demikian aspek DIA yang sudah saya sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan belajar mengajar secara real yang saya lakukan di kelas melalui aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya ya, sehat-sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun lewat Zoom ya, tidak secara offline, tapi tidak mengurangi esensi dari materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah sekarang kita menginjak ke pertemuan yang ke-9 untuk materi strategi produk atau produk strategi. Setelah beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang kita melaksanakan UTS. Gimana UTS-nya, lancar ya? Alhamdulillah lancar Bu. Ya, kita lanjut ke materi untuk pertemuan ke-9 ini ya, terkait dengan strategi produk atau produk strategi. Nah, sebelum menginjak ke materi strategi produk, terlebih dahulu Ibu ingin tahu nih dari rekan-rekan mahasiswa bahwa strategi produk itu atau produk itu bagian dari variabel marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Oke, ini ada yang masih ingat atau sudah pernah membaca di referensi buku, barangkali yang dimaksud dengan marketing mix variabel-variabelnya itu apa saja? Siapa yang mau bisa menyampaikan? Izin menjawab Bu. Oke, siap. Siapa? Lilis ya. Oke, silahkan Lilis. Yang bagian dari marketing mix itu disingkat menjadi 4P. Gitu. Oke, Lilis bisa diulangi suaranya ke mute ya. Suaranya ke mute, diulangi ya. Diulangi yang dimaksud dengan variabel marketing mix itu apa aja? Halo Lilis. Barusan mungkin sih ada. Ya ada. Silakan dilanjut. Mohon maaf Bu, mungkin terkendala sinyal ya Bu. Ulangi lagi ya Bu ya. Ya, silakan diulangi.
Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa variabel dalam marketing mix itu ada bisa disingkat dengan 4P, Bu. P-nya Ya, itu yang pertama produk, yang kedua ada price, yang ketiga promotion, yang keempat itu place. oke. Baik, good Lilis. Ya, benar sekali apa yang tadi disampaikan bahwa marketing mix atau bauran pemasaran itu ada 4P untuk yang pemasaran barang gitu ya. Produk, price, place, dan promotion. Nah, beda dengan pemasaran jasa, kita menambah 3 variabel lagi. Ada people, process, dan physical evidence. Oke, dan untuk pertemuan sekarang kita bahas satu terlebih dahulu ya, yaitu mengenai produk. Nah, yang produk adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Sehingga bisa disimpulkan secara singkat bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia atau organisasi ataupun kelompok ya. Itu secara sederhana pengertian dari produk ya. Selanjutnya bisa kita lihat setelah definisi produk itu ya ditinjau dari wujudnya bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan mendapatkan perhatian, bisa dibeli, bisa digunakan ataupun bisa dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Ya, itu dari wujudnya. Kalau kita lihat definisi produk dalam arti luas, bahwa produk itu meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide atau bauran dari semua bentuk tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan produk jasa. Nah, ini merupakan bentuk produk yang terdiri dari ada aktivitas ya, ada manfaat ataupun kepuasan. Kepuasan yang menjual pada dasarnya itu tidak terwujud ya, tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan apapun. Oke, selanjutnya kita ke klasifikasi produk. Nah, ini ada menurut ahli ya, menurut Kotler, produk itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama berdasarkan wujudnya. Ada yang disebut dengan barang ataupun ada yang disebut dengan jasa. Nah, dulu contohnya ya, ada salon gitu ya. Kita kan tidak membeli barang di salon, tapi kita merasakan manfaat yang kita bisa rasakan dari salon tersebut gitu ya. Hasilnya, apakah kita akan merasa puas dengan apa yang dilayani dari salon tersebut atau sebaliknya. Itu klasifikasi produk berdasarkan wujudnya. Kemudian selanjutnya ada lagi produk berdasarkan aspek daya tahannya ya. Ini ada dua ya. Ada barang tidak tahan lama ataupun ada barang yang tahan lama. Nah, barang yang tidak tahan lama itu yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun ataupun yang biasa kita konsumsi beberapa kali pakai atau 1 kali pakai habis ya kayak sabun gitu ya, pasta gigi ataupun barang minuman kaleng lainnya. Beda dengan barang yang tahan lama atau durable goods. Nah, ini barang ini berupa barang berwujud yang biasanya bertahan lama dan pemakaiannya atau umur pemakaiannya bisa normal atau lebih dari 1 tahun. Seperti lemari es, mesin cuci, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dimaksud dengan atribut produk. Nah, ada 3 atribut produk. Branding atau merek, packing, pengemasan, dan produk quality atau kualitas produk. Ada yang bisa menyampaikan mengenai 3 variabel ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, siap. Siapa ini? Arin. Silahkan, Arin. Kalau branding atau merek itu menyangkut nama, istilah, tanda, simbol semuanya, yaitu untuk apa? Membedakannya dari produk yang lain gitu. Kalau packing itu adalah pengemasan, di mana kegunaannya itu kegiatannya merancang,
dan membuat wadah atau pembungkus dari suatu produk tersebut. Nah, untuk ketiga ada produk quality atau kualitas produk. Ini adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan kendala, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut dan nilai lainnya. Oke, siap Arin Melani, bagus sekali ya jawabannya. Kita lihat apa sih yang disebut dengan branding atau merek ya. Tidak asing sebenarnya ketika kita membeli suatu barang. Kadang-kadang ada orang yang fanatik, dia itu brandnya harus A misalnya, sehingga kita bisa membedakan gitu ya satu barang dengan barang yang lainnya. Beda dengan packing atau pengemasan. Nah, pengemasan itu wadah ya, wadah kegiatan merancang dalam membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Semakin bagus kita wadahnya atau pembungkusnya, semakin menarik untuk konsumen untuk membeli. Kadang-kadang kita melihat ya, ketika kita mau membeli barang, kita melihat wadahnya atau bungkusnya itu bagus, menarik gitu ya, barang tersebut akhirnya akan naik dari segi harga ketika pembungkusnya atau wadahnya bagus gitunya. Selanjutnya mohon maaf, produk quality atau kualitas produk, yaitu kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut lainnya. Ini lebih ke kualitas dari suatu produk gitu yang diunggulkan. Oke, terima kasih tadi siapa ya Arin sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya kita ke masih tentang produk, ini kita bergelut dengan produk ya. Ada tingkatan produk, ada core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potensial product. Coba kita lihat dari tingkatan produk ini perbedaannya seperti apa. Tingkatan produk ada yang dimaksud dengan produk inti atau tadi ya core benefit. Yang dimaksud dengan core benefit sendiri apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan sehingga memberikan nilai manfaat. Kita contohkan misalnya sebuah hotel ya. Hotel itu fungsinya ketika kita menginap di hotel, kita ingin beristirahat ya, ingin tidur gitu ya. Kita ingin liburan, kita nginap di hotel ataupun kita lagi bertugas di luar kota, kita akan mencari tempat istirahat di sebuah hotel misalnya. Oke, yang kedua ada produk generik. Produk generik ini merupakan mengubah manfaat produk menjadi produk dasar. Misalnya, sebuah hotel itu adalah merupakan bangunan. Dia akan memiliki beberapa ruang kamar yang disewakan. Tahapan yang ketiga atau tingkatan yang ketiga ada produk harapan, expected product. Nah, ini merupakan suatu set atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika mereka membeli produk. Misalnya kita masih tetap contohkan dari hotel ya, biar kita bisa membandingkan yang dimaksud dengan produk inti, produk generik, dan produk harapan dan lainnya. Untuk produk harapan sendiri contohnya tadi hotel, kita mengharapkan hotel itu sebagai tempat tidur yang bersih ya, ada sabun gitunya, ada handuk, ada air hangat, ada telepon, misalnya ada lemari pakaian dan ketenangan ataupun yang lainnya. Lanjut ke tingkatan yang keempat, ada produk pelengkap. Nah, apa sih yang membedakan produk pelengkap dengan produk tadi yang lainnya? Yaitu merupakan atribut produk yang dilengkapi atau ditambah berbagai manfaat dari layanan. Seri berikutnya ada siklus hidup produk. Ternyata produk juga ada siklus hidupnya ya, dari 0 sampai sekian gitu ya. Yang dimaksud dengan siklus hidup produk atau ada istilahnya product life cycle. Apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup produk atau product life cycle? Ini kita singkat aja PLC gitu ya. Itu merupakan perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Ini produk juga seperti kita ya, seperti manusia. Ada masa hidup dari mulai lahir gitu ya sampai nanti mungkin meninggal. Nah, siklus hidup produk ini merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang
dinamika kompetitif suatu produk. Ini ada konsep siklus hidup produk. Yang pertama, produk memiliki umur terbatas. Ya, kadang-kadang kita juga bisa melihat ya sebuah perusahaan dia ada berkembang, tapi akhirnya jadi tidak ada si produk yang dijual gitu ya. Kemudian penjualan produk sepanjang tahap atau masa hidup produk yang berbeda itu akan memiliki tantangan yang berbeda. Mungkin tantangannya bisa dari internal perusahaan sendiri ataupun dari eksternal gitu ya. Kemudian laba bisa naik dan turun pada berbagai tahap selama siklus hidup produk. Dan yang terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, strategi keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia yang berbeda sepanjang tahap siklus hidup produk. Coba nanti kita lihat tahap dari siklus hidup produk sendiri itu apa gitu ya. Ada yang tahu siklus hidup produk? Nah, kita lihat karakteristik ataupun siklus hidup produk itu sendiri mulai dari tahap perkenalan. Nah, ini ya, tahap perkenalan, kemudian tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, mohon maaf, kemudian tahap penurunan. Tahap perkenalan atau introduction ya, dalam istilah asingnya introduction. Pada tahap perkenalan, kita lihat penjualan masih rendah. Masuk akal sih, soalnya ketika pada tahap perkenalan, konsumen tidak mengetahui ini produk apa nih, ini produk baru gitu ya, otomatis belum bisa menjual sesuai dengan yang diharapkan. Artinya penjualan masih rendah. Beda ketika pada tahap pertumbuhan ataupun tahap maturity gitu ya, penjualan akan meningkat cepat karena konsumen sudah pada tahu ada produk baru yang memang lagi booming gitu ya. Nah, ini penjualan akan meningkat cepat. Kemudian pada tahap berikutnya, pada tahap kedewasaan atau maturity, nah ini puncak dari penjualan ini adalah di tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini, sebuah perusahaan dia bisa mempertahankan keuntungannya di sini tidak, ataupun bisa bertahan atau tidak gitu ya pada tahap kedewasaan. Karena ketika perusahaan tidak bisa mempertahankan pada tahap ini, dia akan decline atau mengalami penurunan, penjualannya akan menurun. Pada tahap perkenalan, biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi gitu ya. Karena di sini mungkin karena belum dikenal oleh konsumen, belum dikenal oleh masyarakat, barang yang ditawarkan otomatis promosi di pada tahap perkenalan itu harus gencar, dan biaya promosi itu tidak sedikit. Nah, di sini maka disebutkan bahwa pada biaya pada tahap perkenalan itu cukup tinggi. Kemudian pada tahap pertumbuhan, biaya rata-rata per pelanggan udah agak menurun gitu ya, udah mulai rata-rata. Kemudian pada tahap kedewasaan, biayanya yang dikeluarkan rendah karena memang promosi sudah tidak terlalu dibutuhkan secara gencar di sini ya, karena laba udah mulai tinggi tuh. Kalau kita lihat di sini ya, di laba pada tahap kedewasaan ini laba udah didapatkan tinggi gitu ya. Kemudian untuk penurunan, biaya yang dikeluarkan itu rendah. Laba di tahap perkenalan laba negatif. Ya karena memang belum terlalu banyak penjualan di sini, otomatis laba belum bisa didapatkan. Mulai pertumbuhan nih, mulai meningkat lagi labanya, dan pada tahap kedewasaan laba ini sangat tinggi gitu ya. Kemudian pada tahap penurunan sebaliknya laba mulai menurun. Dan selanjutnya dari pesaing bisa kita lihat nih, pesaing pada tahap perkenalan sedikit. Karena mungkin perusahaan lain juga belum memproduksi barang yang dikeluarkan oleh si perusahaan A ini gitu ya. Jadi pesaing masih sedikit. Udah mulai tahap pertumbuhan, ini kompetitor udah mulai bertambah nih. Nah, apakah perusahaan masih bisa mempertahankan hal tersebut ketika kompetitor banyak? Di pada tahap
kedewasaan jumlah stabil mulai menurun. Nah, di sini pada tahap kedewasaan perusahaan bisa mempertahankan tidak gitu ya, dari segi harusnya pada tahap kedewasaan ini perusahaan mulai dia memikirkan kualitas dari produk yang dibuatnya, supaya tidak mengalami penurunan. Ini merupakan daur hidup produk atau siklus hidup produk karakteristiknya ya, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Ya, mulai dari dia lahir hingga dia meninggal gitu ya, kalau seperti makhluk hidup. Tetapi perusahaan bisa tidak mempertahankan pada tahap ini kedewasaan. Strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga dia tidak mencapai pada tahap yang decline gitu ya, pada tahap yang penurunan, otomatis bangkrut. Bagaimana nih strateginya yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tetap bisa bertahan gitu ya. Coba kita lihat strateginya. Nah, ini strategi yang dilakukan perusahaan supaya tidak mencapai pada tahap penurunan. Untuk produk sendiri, nah pada tahap perkenalan strategi yang harus dilakukan penawaran produk dasar, kemudian pada pertumbuhan, tawaran perluasan produk, selain produk yang dijual itu dia memberikan pelayanan ya, berikan pelayanan atau servis, kemudian jaminan, mungkin di sini disampaikan garansi gitu ya tambahannya. Kemudian pada tahap kedewasaan ada diversifikasi merek dan model ataupun ukuran target pasar. Ketika pada tahap pendewasaan, perusahaan yang membuat suatu barang dia harus diversifikasi merek ataupun diversifikasi model. Produk yang dibuat itu dibuat lagi model yang lainnya ataupun ukuran yang lainnya. Ketika kita menyampaikan bahwa produk ini untuk orang dewasa, dibuat lagi ukuran berikutnya ataupun model berikutnya untuk ukuran anak-anak misalkan, ataupun ukurannya yang tadinya kalau minuman dibuat 1 liter, dibuat lagi yang diversifikasi produknya ke yang 500 ml gitu ya, atau 250 ml. Ataupun target pasarnya tadi disampaikan, mungkin target pasarnya yang tadinya dibuat orang dewasa, kita buat lagi yang target pasarnya untuk anak-anak gitu ya. Itu strategi produk pada tahap pendewasaan. Ketika si perusahaan ini mulai menurun nih dari segi penjualannya, pada tahap penurunan yang dilakukan oleh perusahaan, dia harus lepas jenis produk yang lemah. Nah, si perusahaan ini membuat beberapa produk yang ditawarkannya, tapi ketika produk yang lemah ini yang penjualannya kurang, maka lepas aja dan tonjolkan adalah penjualan untuk produk yang masih diminati oleh konsumen. Dan di sini juga ada strategi untuk harga pada tahap ini, strategi untuk distribusi pada setiap tahapnya, strategi untuk promosi penjualan. Ini kita perdalam lagi untuk strategi harga pada pertemuan minggu depan, pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai strategi harga. Dan selanjutnya ada strategi distribusi di pertemuan berikutnya dan strategi promosi penjualan. Oke, untuk pertemuan sekarang materi saya sampaikan cukup sekian. Silakan ada yang mau disampaikan. Saya kasih kesempatan. Oke, kalau tidak ada, sini Ibu ada tugas ya untuk pertemuan ke-9 ini. Dari tadi yang saya sampaikan, tugasnya coba kalian analisis siklus hidup produk ya, produk life cycle dari sebuah. Demikian penjelasan mengenai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada PDD UK TPT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.